Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dengan dua kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan perkuliahan dan memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kedua kalinya sholawat diiringi salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam ini, mengobrak-abrik agama Islam ini dari zaman yang tidak mengetahui apa-apa sampai zaman yang mengetahui apa-apa, dari zaman yang nol menuju zaman yang penuh dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang alat evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah kata-kata yang terkandung di dalam definisi tersebut. Kata-kata yang terkandung di dalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang baik atau buruknya proses dan hasil kegiatan. Kemudian yang kedua adalah alat evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, alat evaluasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu tes dan non-tes. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Standar tes adalah tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses validitas dan reliabilitas, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan evaluable untuk suatu tujuan dan bagi kelompok tertentu, dan biasa dibuat oleh para ahli psikologi atau instansi pemerintah. Sedangkan tes buatan guru sendiri adalah suatu tes yang disusun oleh guru sendiri untuk mengevaluasi keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah adapun cara menyusun soal-soal esai. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun soal-soal esai. Yang pertama adalah pertanyaan mengukur secara jelas hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. 2. Menggunakan bahan-bahan atau himpunan bahan-bahan dalam menyusun soal esai tersebut. Yang ketiga, diawali dengan kata-kata jelaskan, uraikan, sebutkan, bedakan, dan sebagainya. Yang keempat, rumusan soal secara jelas sehingga tidak menimbulkan arti ganda bagi peserta didik. Yang kelima, sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan peserta didik. Yang keenam adalah tulisan seperangkat petunjuk umum bagi tes tertentu. Jadi ada 6 hal yang harus diperhatikan ketika kita menyusun soal-soal esai tersebut. Yang pasti pertanyaan mengukur secara jelas hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Jadi pertanyaannya itu harus bahan yang untuk membuat soal esai itu harus yang sudah dipelajari di dalam kelas tersebut. Mengapa demikian? Agar peserta didik juga tidak kebingungan dengan soal esai tersebut. Dan soal-soal itu harus juga dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, cara menilai soal-soal esai seorang guru hendaknya berpedoman pada aturan-aturan. Yang pertama, jawaban terhadap tes esai hendaknya dinilai
sesuai dengan hasil belajar yang diukur. Yang kedua, buatlah kunci jawaban sebagai penuntun dalam men-skor. Yang ketiga, penskoran hendaknya dilakukan dengan metode perbandingan dengan penggunaan kriteria yang sudah ditentukan sebagai penuntun. Yang keempat, evaluasi semua jawaban peserta didik soal demi soal, bukan peserta didik demi peserta didik. Nilailah, dan yang terakhir adalah nilailah jawaban atas suatu pertanyaan esai tanpa mengetahui identitas peserta didik yang menjawabnya. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.